Shalom pemirsa yang kami kasihi dimanapun berada. Kita bertemu kembali di dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat, di mana minggu ini kita sudah tiba kepada pelajaran Sekolah Sabat pelajaran yang ke-9. Dan sebagai judul daripada pelajaran kita adalah Misi kepada Orang yang Berkuasa. Jadi untuk pelajaran kita sepanjang minggu ini kita belajar bagaimana kita menyampaikan misi kepada orang-orang yang berkuasa. Dan sebagai narasumber untuk diskusi pada minggu ini, yang pertama Pendeta Jerry Pamungkas yang ada di sebelah kanan saya. Beliau adalah Direktur Pelayanan Anak-anak Conference Jawa Kawasan Timur. Dan yang kedua adalah Pendeta Albert Sarensong yang ada di sebelah kiri saya. Beliau adalah Asosiat Kependetaan Conference Jawa Kawasan Timur. Dan saya Pendeta Victor Sinuhaji dari studio Voice of Seven, Jalan Tanjung Anom nomor 7, Conference Jawa Kawasan Timur, kerjasama Departemen Komunikasi dan Departemen Sekolah Sabat Conference Jawa Kawasan Timur, kami menyampaikan diskusi Sekolah Sabat ini. Dan bila mana pemirsa Bapak Ibu sekalian rindu untuk dilayani, didoakan atau belajar, kami sangat senang untuk melayaninya dan dapat menghubungi nomor WA yang tertera di layar Bapak Ibu semuanya untuk dapat menghubungi kami dan mendapatkan pelayanan daripada kami. Pemirsa yang kami kasihi, mari kita sama-sama mengikuti pelajaran kita pada minggu ini yang kita akan awali dengan doa buka. Hamba Tuhan, Pendeta Jerry akan pimpin kita dalam doa buka. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Allah yang mulia, kami datang pada Tuhan pada saat ini untuk menyerahkan segenap diri kami, belajar akan firman-Mu, belajar akan pelajaran Sekolah Sabat, misi kepada orang yang berkuasa. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami, membawa berkat bagi kami dan juga para pendengar semuanya terberkati. Kami berdoa kiranya Engkau menjadi satu-satunya sumber pengetahuan kami. Dan kami persembahkan dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin. Pemirsa yang kami kasihi, dalam pelajaran kita minggu ini sebagai ayat intinya terdapat di dalam Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kita akan mempelajari bagaimana kita menyampaikan pekabaran misi kepada semua golongan, kepada semua orang, dan kepada semua latar belakang. Tidak hanya orang-orang yang kita inginkan atau harapkan saja, tetapi secara khusus pada minggu ini kita akan belajar bagaimana menyampaikan misi kepada orang yang berkuasa, memiliki jabatan, kedudukan, atau juga mereka yang memiliki ekonomi yang kaya dan lebih daripada yang lain. Itu pun artinya mereka pun harus dikabari karena mereka pun membutuhkan akan keselamatan itu. Untuk itulah pekan ini kita akan mencari tahu misi Allah untuk orang kaya dan orang yang berkuasa. Dan bagaimana tugas kita sebagai umat gereja Mahasiswa Hari ke-7 untuk menyampaikan misi kepada mereka yang kaya dan yang berkuasa. Pelajaran ini akan disimpulkan bagian pertama oleh Pendeta Jerry Pamungkas. Silahkan Pendeta. Baik, selamat hari siang di sini. Demikian kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat Tuhan. Untuk sebelum kita membahas, saya akan membagikan informasi. Jika saudara-saudara menginginkan Alkitab anak, itu tersedia di kantor.
Conference Jawa Kasan Timur. Dan Alkitab Anak ini cocok untuk anak-anak supaya bisa belajar dengan baik, belajar dengan sukacita, tertarik oleh karena penyajiannya yang agak berbeda. Isinya tetap sama, tetapi penyajiannya berbeda, ada gambar-gambar dan sebagainya. Itu akan memberikan ketertarikan pada anak-anak. Ini cocok sebenarnya untuk baptisan jika ada anak-anak yang dibaptis dan juga anak-anak yang bertumbuh sebelum dibaptis, cocok untuk belajar Alkitab ini. Oke, mohon supaya diperhatikan anak-anaknya dan kiranya menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Baik saudara-saudara, kita akan kepada satu pemahaman di mana gereja kita itu memiliki kepercayaan pendamaian yang tidak terbatas. Artinya apa pendamaian yang tidak terbatas itu? Adalah sesuatu yang tidak terbatas kepada siapa saja. Dan itu mengalahkan teori tentang takdir, ya. Keselamatan itu hanya ditentukan oleh beberapa orang atau kelompok dan sebagainya. Itu tidak demikian. Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus kita, ya, menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya. Dalam 1 Timotius 2 ayat 4, menghendaki supaya semua yang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu adalah satu pemahaman yang harus kita pahami bersama, bahwa Yesus, ya, sebagai satu korban, Dia ingin supaya kita datang padanya untuk mengaku dosa, dan juga sebenarnya dosa seluruh dunia ini bisa orang datang kepada Tuhan. Demikian juga dengan Alkitab kita. Alkitab kita itu menyajikan hal-hal yang demikian, terutama kepada orang-orang yang berkuasa, yang disebutkan oleh Pendeta Victor tadi. Orang-orang yang kaya pun bisa mendapatkan bagian di dalam keselamatan itu. Itu sesuatu yang luar biasa. Untuk pelajaran yang pertama itu adalah tentang Nebukadnezar, ya. Kita tahu bersama Nebukadnezar itu adalah seorang raja yang sangat besar. Dia digambarkan sebagai seorang raja yang kaya raya. Bahkan dia memiliki patung emas, ya. Dan patung emas tentang dirinya, gambaran dirinya. Seorang yang kaya raya. Demikian Nebukadnezar ini yang kita tahu di akhir kehidupannya luar biasa. Kalau kita lihat dalam Daniel pasal 4 ayat yang ke-37, mari kita baca, ya. Daniel pasal 4 ayat yang ke-37. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan diri dan memuliakan Raja surga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku jongkak. Ini kata-kata dari Nebukadnezar. Dan kata-kata itu merupakan suatu kesaksian, ya, bagaimana dia menerima Allah yang hidup, Yahweh yang hidup, yang bertakhta di surga. Begitu juga tentang dirinya yang dahulu pernah berlaku congkak, tetapi Tuhan memberikan suatu intervensi kepada dirinya secara langsung, namun itu merubah akan sikapnya, merubah akan hatinya, merubah menjadi beriman kepada Allah.
karena Allah itu Allah yang berkuasa lebih daripada dirinya. Itulah sesuatu yang menjadi sukacita bagi kita. Seorang kaya, seorang yang berkuasa, namun dia mau menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Demikian kita dipanggil untuk orang-orang seperti ini. Seperti Daniel dipanggil untuk orang-orang seperti ini. Tentu saudara-saudara dan saya juga dipanggil kepada orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang kaya, dan jangan takut karena Tuhan beserta dengan kita. Itu pelajaran tentang Nebukadnezar ya, yang pertama. Yang kedua, ada yang bernama Naaman. Ya. Naaman ini adalah seorang penguasa juga. Dia adalah ajudan daripada raja. Tentu kalau sebagai ajudan daripada raja, dia memiliki pangkat yang tinggi. Ya, dengan pangkat yang tinggi ini, dia memiliki pengaruh yang besar. Dan Naaman ini yang kita tahu, dia harus bercelup 7 kali ya, mandi 7 kali oleh karena sakit kustanya. Kita melihat bahwa Naaman ini yang begitu hebatnya, dia berkuasa di mana-mana, dia melihat sungai-sungai yang indah di luar sana. Tetapi pada akhirnya dia harus mandi di sungai Yordan, yang dikatakan bahwa Yordan itu tidak lebih indah daripada sungai-sungai yang dikuasai oleh kerajaan daripada Naaman ini. Tetapi dia mau melakukannya dan dia sembuh. Dengan sembuhannya itu, lalu dia mengakui Allah sebagai Allah yang hidup, Yahweh yang hidup. Dan dia katakan kepada Nabi Elisa, saya akan tetap percaya kepada Allahnya bangsa Israel. Dan walaupun dia sebagai seorang raja, ajudan raja, tetapi raja itu masih menyembah kepada dewa-dewa lain. Hati daripada Naaman ini tetap tertuju kepada Allah yang hidup. Ini adalah suatu yang luar biasa. Bagaimana misi kita, saudara-saudara, dari orang-orang seperti ini? Kita harus menjangkaunya. Karena tanpa kita jangkau, tanpa kita perhatikan, mungkin orang ini akan mati dalam dosanya. Tetapi ketika kita mau untuk melakukan segala misi kita yang kita bisa tujukan kepada mereka, itu akan menjadi berkat yang indah. Demikian juga pelajaran yang ketiga ini tentang Nikodemus. Nah, kita tertarik Nikodemus itu, dia seorang yang terpelajar, seorang petinggi bangsa Yahudi, ya, agama-agama Yahudi, dan dia ketika Yesus berada di antara mereka, di antara umat-umat Yahudi, dan juga pengaruhnya dirasakan oleh Nikodemus. Dan Nikodemus percaya kepada siapa? Yesus. Tetapi ini enggak terang-terangan ya. Oleh karena dia mempunyai kuasa, mempunyai pengaruh yang hebat di antara bangsa Yahudi atau agama Yahudi ini, sehingga dia tidak terang-terangan. Tetapi pada akhir kematian daripada Yesus, Nikodemus ini tampil. Ya, dia membela, dia tampil, dan disinilah letak bagaimana dia memiliki iman yang tetap teguh di dalam Tuhan. Jadi ini kesimpulan dari pelajaran yang kita bisa sampaikan di diskusi ini. Begitu mungkin Pak Sinuaji. Oke.
Terima kasih Pendeta Jerry. Jadi dapat kita melihat pemirsa, ada 3 tadi tokoh yang sudah dirangkum oleh Pendeta Jerry, yaitu Nebukadnezar, Naaman, dan Nikodemus. Dan yang kalau kita perhatikan bahwa Nebukadnezar dan Naaman itu, mereka ini berdua dikunjungi oleh orang-orang Ibrani untuk menyampaikan misi. Tetapi Nikodemuslah yang mendatangi Yesus untuk mendapatkan keselamatan. Jadi artinya bisa saja kita yang datang atau ada orang yang datang untuk mendapatkan kebenaran. Dan ini tentunya cerita yang sudah lalu, cerita yang sudah lama terjadi. Yang menjadi pertanyaan tentunya lebih penting lagi bagi kita hari ini, zaman ini, bagaimana kita menyampaikan misi kepada orang kaya dan orang yang berkuasa. Pendeta Serensong akan menjelaskannya. Silahkan Pendeta. Ya, pelajaran ini sangat menarik buat kita ya. Karena pelajaran ini pelajaran yang praktis. Karena kita berhadapan ini setiap hari dengan orang-orang yang kita pelajari di sekolah sahabat. Ada orang berpendapat sulit sekali kita untuk menjangkau orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkuasa, yang punya posisi di pemerintahan. Bahkan kita pun sering kali agak sulit untuk mendekati mereka. Sebelum kita mendekati mereka, kita sudah ada prasangka, sudah merasa tidak mungkin orang-orang seperti ini bisa menerima Yesus. Tapi dari pelajaran sekolah sahabat ini kita dapati bahwa sesungguhnya Tuhan punya misi. Tuhan punya misi kepada orang-orang kaya dan kepada orang yang berkuasa. Artinya bahwa keselamatan ini sesungguhnya sebagaimana diperlukan oleh orang miskin, maka ini diperlukan juga oleh orang kaya. Harus ada upaya-upaya yang kita lakukan untuk membawa misi ini kepada orang kaya dan kepada orang-orang yang berkuasa. Di dalam Alkitab mencatat tentang seorang yang sangat kaya, masih muda, punya posisi yang baik, tetapi persoalannya dia sulit untuk menerima Yesus oleh karena harta dan kekayaan. Kalau kita lihat di sini, sesungguhnya yang menjadi persoalan bukan soal harta, tetapi soal hatinya. Ada juga orang yang punya harta dan kekayaan, tetapi hatinya tetap terpaut kepada Yesus, terpaut kepada Tuhannya. Nah, orang muda yang kaya ini diberikan kesempatan, panggilan Tuhan kepadanya. Pergi, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, lalu ikut aku. Itu panggilan Tuhan. Namun kalau kita membaca di dalam buku Matius 19, orang kaya ini ia pergi. Kenapa? Karena banyak hartanya. Nah, dari kisah ini Yesus menyampaikan sesuatu yang boleh jadi menjadi pemikiran dari kita dan juga pemikiran bagi orang-orang kaya. Yang dia sebutkan, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta untuk masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah katanya unta masuk ke lubang jarum. Nah, orang sering berasosiasi, ini kok gimana ini? Masuk unta masuk ke lubang jarum, apa maksudnya? Sudah ada banyak sekali orang berpendapat bahwa di Yerusalem ini ada tembok, karena tembok ada gerbang. Gerbang besar itu adalah gerbang yang selalu ditutup. Jadi ada jam ditutup gerbangnya sehingga orang yang terlambat masuk katanya harus memasuki ada pintu yang lebih kecil. Pintu lebih kecil itu orang masuk ke dalamnya. Nah, kalau dia onta itu harus dia seperti membungkuk dulu, lalu kemudian barang-barangnya dikeluarkan, lalu masuk. Artinya bisa masuk juga ontanya. Sebetulnya kalau kita lihat ini
adalah pernyataan Yesus yang secara harafiah dipahami. Apa maksudnya? Kalau kita belajar Alkitab, kita akan temukan bahwa ini sebetulnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa yang dimengerti oleh orang Yahudi dan orang pada zaman itu mengenai onta yang masuk di lubang jarum. Itu adalah gambaran untuk menggambarkan betapa sulitnya atau bahkan mustahil untuk menyampaikan satu kemustahilan atau sesuatu yang sukar. Nah, ini menggambarkan tentang orang muda yang kaya ini. Makanya Yesus menyampaikan sukar bagi orang kaya atau bahkan hampir mustahil. Orang berpikir kalau mustahil berarti apakah orang kaya tidak perlu kita bawa pekabaran Tuhan lalu kemudian mereka bisa diselamatkan? Tidak. Orang kaya dan orang miskin semua membutuhkan juru selamat. Mereka perlu diselamatkan. Tetapi yang menjadi persoalan dari orang-orang kaya adalah bukan kekayaannya. Kekayaan itu adalah berkat. Tetapi hatinya yang terikat dengan kekayaan. Jadi Yesus mau katakan kepada kita bahwa ketika kita menyampaikan kabar Injil kepada orang kaya, sesungguhnya itu adalah satu kesempatan. Satu kesempatan yang kita harus ambil untuk sampaikan kepada orang-orang kaya bahwa sesungguhnya mereka juga membutuhkan keselamatan. Nah, dengan bahasa ini Yesus mau sampaikan, termasuk orang kaya, bukan hanya orang kaya, orang miskin pun sukar masuk ke dalam kerajaan sorga, mustahil masuk ke dalam kerajaan sorga, bukan hanya orang kaya. Kenapa? Karena masuk ke dalam kerajaan sorga itu hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, bukan oleh karena apa yang kita punya, bukan oleh karena saya memiliki harta dan kekayaan sehingga kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak. Tidak ada satu usaha pun dari kita yang menyebabkan kita boleh masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya sampai murid-murid bertanya, kalau begitu siapakah yang dapat masuk ke dalam kerajaan sorga? Yesus jawab, bagi Tuhan atau bagi Allah segala sesuatu mungkin, tidak ada yang mustahil. Artinya hanya Yesus saja yang dapat menyelamatkan. Jadi kita harus bawa orang kaya itu kepada siapa? Kepada Yesus. Nah, sekarang ketika diperhadapkan kebenaran ini kepada orang kaya, mereka harus memilih. Pilih harta dan kekayaan atau pilih Yesus Kristus. Sama saja, orang miskin juga bisa terjebak dengan kekayaan. Karena dia lebih mengutamakan mencari harta dan kekayaan, dia lupa kepada Tuhan. Padahal keperluan kita yang paling utama adalah juru selamat. Karena itu ketika pelajaran ini disampaikan kepada kita, ini membuka pikiran kita bahwa sesungguhnya semua orang, termasuk orang yang kaya, mereka sangat membutuhkan juru selamat. Kita harus membawa kabar selamat ini kepada mereka. Nah, lalu kemudian di dalam cerita yang lain ini bercerita tentang Sakeus. Ya. Nah, gimana dengan Sakeus dalam Lukas pasalnya yang ke-19? Dia adalah juga seorang yang kaya, pemungut cukai. Pemungut cukai biasanya adalah orang yang dibenci oleh orang Yahudi karena dia bekerja untuk orang Roma. Dia mengambil pajak dan biasanya pajaknya itu lebih daripada yang telah ditentukan oleh kerajaan Roma. Jadi pada waktu dia menarik pajak, dia bisa mengambil banyak keuntungan. Maka dia sangat dibenci oleh orang-orang pada zaman itu. Tapi ada kerinduan hatinya. Apa kerinduan hatinya? Dia sudah mendengar tentang Yesus. Jadi jangan kita berpikir bahwa orang-orang kaya itu walaupun mereka sibuk dengan pekerjaan, mereka juga punya kerinduan untuk mendengarkan Yesus Kristus. Seperti Sakeus. Itulah sebabnya ketika Yesus datang, ada satu yang sangat ia rindukan, saya mau bertemu dengan Yesus. Kita tidak tahu
Di antara banyak orang kaya yang ada di kota Surabaya ini dan di kota-kota besar lainnya dan di mana saja, ada orang-orang yang merindukan untuk bertemu dengan Yesus. Ada orang yang merindukan untuk dapatkan kebenaran. Siapa yang harus menjangkau mereka? Siapa yang harus pergi untuk mendapatkan mereka? Kita yang sudah Tuhan berikan kesempatan ini, adalah tanggung jawab kita untuk mencari mereka dan menyampaikan kabar selamat. Bahwa orang-orang kaya juga sangat membutuhkan. Nah, bedanya dengan Sakeus, kalau Yesus berbicara kepada orang kaya, orang muda kaya itu, Yesus katakan, pergi dan juallah hartamu dan ikut aku. Tapi kepada Sakeus dia tidak suruh jual hartanya. Tapi setelah Sakeus dia percaya, dia tahu bahwa dia harus mengalami perubahan. Dan salah satu perubahannya adalah dia harus menggunakan hartanya untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi sesungguhnya bukan masalah harta yang menyebabkan orang tidak diselamatkan, tetapi hatinya. Dia boleh banyak hartanya, tapi kalau dia menerima Yesus, dia serahkan hatinya kepada Yesus, maka harta itu akan menjadi berkat. Dia akan berikan itu, bagikan kepada orang miskin. Jangankan harta, orang yang sudah terima Yesus, orang kaya atau orang miskin yang sudah terima Yesus dengan sungguh-sungguh, jangankan hartanya, jangankan uangnya, hidupnya pun dia rela persembahkan kepada Tuhan. Nah, kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, kadang-kadang kita merasa sukar sekali untuk mendekati orang-orang yang berkuasa, orang yang punya posisi. Katakanlah, gubernur, wali kota, apalagi. Terus ada mereka yang duduk di parlemen. Tapi sesungguhnya mereka juga adalah orang-orang yang membutuhkan. Bagaimana cara kita menjangkau mereka? Dalam pelajaran kita ini, tadi sudah disebutkan Pendeta Jerry, salah satu adalah Nikodemus. Kemudian ada yang berikut lagi, Yusuf Arimatea. Dia seorang yang kaya dan punya posisi di parlemen. Seorang yang sangat dihormati. Tapi Alkitab juga mencatat bahwa dia menjadi pengikut Yesus. Dia ikut Yesus. Dan dia adalah orang bersama dengan Nikodemus itu berusaha untuk melindungi Yesus. Ada upaya-upaya untuk membunuh Yesus melalui pimpinan-pimpinan agama. Mereka adalah orang-orang yang membela. Dan sama-sama dengan Nikodemus mempersiapkan datang untuk mengambil mayat Yesus dan untuk dikuburkan secara layak. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berkuasa, mempunyai pengaruh yang besar di masyarakat, punya posisi. Tapi mereka juga menjadi pengikut Yesus. Dengan kata lain, saya mau katakan bahwa sesungguhnya mengikuti Yesus itu tidak terbatas kepada orang-orang tertentu. Orang-orang yang punya kedudukan tinggi di pemerintahan, raja-raja, para pembesar, semua mereka membutuhkan Yesus Kristus. Hanya sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana kita mendekati mereka. Tentu setiap pendekatan itu berbeda-beda, kepada orang miskin, kepada orang kaya ada pendekatan yang berbeda. Orang kaya tidak mau secara terang-terangan. Ada kecenderungan mereka diam-diam untuk mempelajari dan melihat kehidupan kita, melihat kehidupan orang-orang yang mengaku pengikut Yesus Kristus. Dan lebih cenderung mereka akan datang sendiri kepada kita. Dari mana mereka tahu? Karena mereka melihat kehidupan dari orang-orang percaya yang bergantung kepada Yesus. Jadi ada beberapa petunjuk yang disampaikan di sini bagaimana kita dapat menginjil kepada orang-orang kaya. Yang pertama, mereka yang datang kepada kita. Seperti Nikodemus, dia yang datang kepada kita. Setelah dia mengetahui dan melihat. Nah, orang kaya mereka juga mempelajari tentang kehidupan-kehidupan yang baik.
Dari umat-umat Tuhan, wah, lihat orang ini begitu baik. Orang-orang yang seperti itu pun ada kerinduan di hati mereka. Ada sesuatu yang kurang dalam hidup. Betul, mereka mudah memiliki segala sesuatu yang mereka inginkan. Tapi kadang ada hati yang kosong. Tapi mereka lihat dari umat-umat Tuhan, mereka itu bahagia. Mereka itu tertawa. Mereka itu senyum. Kok baik sekali, padahal mereka itu berkekurangan. Tapi mengapa mereka hidup seperti itu? Memberi dampak yang luar biasa. Dan mereka akan tahu, cari tahu siapa orang itu. Oh, mereka itu adalah pengikut Yesus. Siapa Yesus itu? Mereka akan datang dan mencari tahu tanpa kita mengetahui. Tetapi tentu kita berdoa supaya Tuhan mengirimkan kita kepada orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang punya posisi, orang-orang yang punya kedudukan, punya harta, supaya mereka juga boleh menerima Yesus. Yang berikut adalah kita boleh mendekatkan orang-orang kaya kepada Kristus dengan cara apa? Dengan cara melibatkan mereka untuk hal-hal yang baik. Mereka senang untuk membantu sesuatu yang menolong orang baik, orang banyak. Misalnya ada charity klinik, kita mengundang mereka untuk menolong orang-orang yang susah di sekitar atau di tempat-tempat yang terpencil. Mereka merasa senang. Ada upaya-upaya tentu dengan cara-cara yang sering kali Tuhan akan tunjukkan kepada kita untuk menjangkau orang-orang yang kaya. Kita mendoakan mereka, kita sebutkan mereka dalam doa kita. Apakah kita menyebutkan pemimpin-pemimpin kita, wali kota kita dalam doa kita, gubernur kita, presiden kita, semua orang-orang yang punya posisi yang kita ketahui, kita sebutkan mereka dalam doa. Dan kita mengerti bahwa doa dapat melakukan sesuatu. Siapakah yang bekerja? Yang bekerja adalah Roh Kudus. Kita hanya alat. Dari pelajaran ini mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kebenaran itu bisa menjangkau semua orang. Karena mereka juga membutuhkan keselamatan di dalam Kristus. Ini adalah misi kita. Kita datang kepada mereka, orang kaya, orang yang berpengaruh, orang yang berkuasa. Karena Yesus juga datang untuk menyelamatkan semua orang. Amin. Ya, Pendeta Srensong, mungkin satu pertanyaan ini sebelum kita akhiri. Mungkin Bapak bisa kasih pelajaran bagi kita, bagi yang mendengar semuanya, bagi jemaat-jemaat atau umat-umat Tuhan yang bisa punya akses untuk bertemu dengan mereka dan gunakan akses itu untuk menyampaikan. Ya. Ada banyak cara tentunya ya. Kita juga mempunyai anggota-anggota jemaat yang ada di posisi-posisi mereka. Nah, anggota-anggota jemaat ini adalah orang-orang yang sangat terbuka kepada akses kepada penguasa. Saya tidak bisa. Tapi kita bisa melalui siapa? Melalui umat-umat Tuhan yang punya koleha-koleha orang yang berkuasa. Saya punya pengalaman di sini di Surabaya. Ketika kita harus mendekati orang-orang yang berkuasa. Saya menggunakan anggota jemaat yang kebetulan dia adalah seorang anggota TNI. Jadi saya mendekati pimpinannya yang jenderal. Saya mendekati melalui anggota ini. Saya datang berdoa. Dan bisa kita menjalin persahabatan. Ya, walaupun jenderal ini dia tidak menjadi anggota gereja Masehat Vinara ke-7, belum menjadi. Tetapi paling tidak kita bisa membuka akses untuk bisa berhubungan dengan orang-orang besar, para pembesar. Saya mengingat beberapa kali saya diundang untuk berbicara di Angkatan Laut, di hadapan para jenderal, di Natal bersama. Bagaimana kita bisa? Karena melalui anggota kita. Saya datang berdoa, Jumat saya datang mendoakan. Dan itulah yang terjadi. Jadi banyak cara yang kita bisa lakukan.
persahabatan itu penting. Saya pikir semua orang akan bersahabat dengan siapa saja. Seringkali kita juga sudah membatasi diri untuk mendekati mereka, padahal mereka juga senang berdekatan dengan kita. Nah, sekarang kan mendekati pemilu. Mendekati pemilu ini, para pembesar, orang-orang yang punya kuasa, mereka mendekati rakyat. Mereka datangi kita. Minta datang di kantor kita kadang. Atau datang ke gereja. Sekarang mereka menawarkan diri, bukan? Bukankah ini juga satu akses bagi kita? Atau kita juga boleh tidak ada orang yang tidak mau didoakan. Datang berdoa. Kalau kita tahu pun rumahnya, kita datangi. Orang akan senang. Saya pendeta atau saya mau berdoa. Oh, orang akan senang. Tetapi yang paling mujarab adalah persahabatan. Kita harus membangun persahabatan dengan siapa saja, termasuk orang-orang kaya. Nah, kita akan tahu Ibu Risma misalnya, mantan wali kota, sekarang Menteri Sosial. Bukankah dia juga senang? Dia seorang yang bersahabat. Dia terbuka ketika dia masih di Surabaya. Bukankah begitu? Dia sangat terbuka dengan agama apa saja. Sangat sederhana. Artinya apa? Para penguasa itu pun sebetulnya hati mereka terbuka kepada siapa saja. Itulah sebabnya mari kita minta kepada Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan membuka akses kepada kita dengan cara yang sering kali kita tidak pernah pikirkan. Kita bisa bertemu dengan mereka, ya. Bukan dengan orang-orang yang kaya dan orang-orang yang berkuasa. Oke, terima kasih Pendeta Srensong atas penjelasan yang sudah diberikan untuk pelajaran kita minggu ini, dan juga terima kasih Pendeta Jerry yang sudah mengawali tadi diskusi kita. Pemirsa yang kami kasihi, ada satu kutipan yang ingin saya baca dari pelajaran sekolah sahabat kita. Penting dicatat bahwa dalam ajarannya tentang pemuritan, Yesus tidak berbicara tentang kejahatan uang atau kutukan mereka yang kaya. Dia hanya memperingatkan kita agar tidak membiarkan harta menghalangi pengejaran kita akan kekekalan bersamanya. Tak satu pun dari hal-hal yang uang dapat diberikan kepada kita, kesenangan, kekuasaan, kemasyhuran, akan bermanfaat bagi kita jika karena itu kita kehilangan kekekalan. Pemirsa yang kami kasihi, kita bisa kaya, kita bisa punya uang, kita bisa memiliki kekuasaan di atas dunia ini, tapi semuanya itu tidak ada gunanya kalau kita tidak mendapatkan keselamatan. Kiranya pelajaran ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya, dan dengan tuntunan Roh Kudus kita pun bisa membawakan misi. Dan bila mana kita sudah menjadi seorang kaya dan berkuasa, ingat, kekekalan lebih utama daripada semuanya. Tuhan memberkati kita. Pendeta Srensong akan tutup dalam doa penutup. Ya, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena pelajaran sekolah sahabat ini membuka mata hati kami untuk melihat apa yang paling utama dalam hidup kami. Ialah kami menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi yang menyelamatkan kami. Harta dan kekayaan yang Tuhan percayakan, kekuasaan yang Tuhan percayakan adalah sesuatu yang sementara, tidak sebanding dengan hidup kekal yang Tuhan sediakan. Itulah sebabnya ajar kami untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kami, memilih Engkau lebih daripada segala-galanya. Terima kasih Tuhan, karena pelajaran ini menolong kami untuk mengutamakan Tuhan terus dalam kehidupan kami, sehingga pada akhirnya Tuhan datang. Hidup kami akan menjadi hidup yang kekal karena Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih pemirsa atas partisipasi kita semuanya, dan sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Oke, kasih Pendeta. Thank you. Terima kasih.